saya belum punya rencana masuk ke politik. Tapi seperti memang banyak hal terjadi dalam hidup, itu kadang-kadang perubahan datang mendadak. Mendadak sekali, terus tiba-tiba satu bola yang bergulir pelan-pelan tiba-tiba menjadi cepat sekali. Nah, itu yang terjadi di sini ya. Jadi saya waktu itu diskusi dengan saudara, mereka katakan kepada saya atau satu orang sebetulnya, kenapa ya Ham, kamu nggak coba menjadi gubernur DKI waktu itu ya? Saya bilang, wah, saya kan bukan orang politik, saya bilang. Saya bilang, ya tapi nggak apa-apa, kayaknya perlu, yang tadi dikatakan, perlu figur baru gitu ya. Jadi saya bilang, ya bolehlah, dalam bahasa Inggris, test the water. Jadi coba-coba dulu, siapa tahu gimana responsnya. Setelah itu, saya mulai berdiskusi dengan banyak orang. Karena saya sudah mulai, benak itu mulai berkembang ide itu sudah mulai berkembang di benak saya. Kemudian ya nggak tahu bagaimana, kelihatannya saya ada peluang melalui Nasdem. Jadi rupanya begitu di Nasdem itu mulai kita diskusi, cepat sekali ada komitmen, karena juga cocok dari segi pemikiran dan lain sebagainya, sehingga ya kita sekarang berada di hari ini di sini ya, ini dalam waktu 3 minggu kali ya. 3 minggu kurang. Memang ini perkembangan turbo gitu kalau lebih ya. Tapi ya memang begitu, saya juga banyak ya kalau saya lihat hal-hal lain yang terjadi dalam hidup saya dan orang lain juga, memang kadang begitu. Kita tidak tahu menahu, tiba-tiba, wow, kita berada di satu posisi yang sebelumnya kita tidak menyangka, tidak berkira bahwa kita akan seperti itu. Nah, tadi kan sudah dikatakan mengenai Jawa Barat. Itu memang juga penting saya sebut di sini. Ya, ini adalah yang tadi dikatakan oleh Kang Saan. Jawa Barat buat saya itu adalah seperti ujung tombak Indonesia emas. Kalau Indonesia mau jadi emas, pasti Jawa Barat harus jadi emas juga, atau bahkan terlebih dahulu. Mengapa? Kita semua tahu bahwasannya Indonesia ini kalau mau menjadi Indonesia emas harus tumbuh dengan minimal 6-7, kalau bisa 8%. Itu hanya bisa dicapai kalau kita mampu memajukan, memperkuat industri kita. Industri itu adalah yang utama. Kenapa saya katakan begitu? Karena kalau kita lihat contoh di Asia Timur atau Asia Tenggara, negara-negara lain yang maju, yang keluar dari yang kita sampaikan sebagai atau kita katakan sebagai middle income trade, perangkap negara berpendapatan menengah, itu semuanya lewat industri. Jepang, Korea, Taiwan, Cina. Kalau kita lihat 30 tahun yang lalu, siapa yang mau beli mobil Cina? Tapi sekarang kita semuanya mau beli. Kita lihat itu mobil keren, bagus, berkualitas tinggi, karena mereka punya industri. Tapi industri itu tidak jatuh dari langit. Itu harus dikembangkan. Itu adalah komitmen puluhan tahun. Kalau kita lihat negara Tiongkok itu dia berinvestasi ke apa saja, bukan saja ke teknologi, ke orang. Kalau kita ke luar negeri, ke universitas-universitas, banyak sekali orang Chinese di situ yang kuliah, ya yang diperlukan untuk membangun negaranya, ya teknologi, engineering, sains, ada juga yang bisnis, tergantung. Tapi banyak jutaan orang. Nah itu mereka pulang, mereka membangun negara. Ya, hal itu juga harus kita lakukan. Dan memang sudah kita lakukan, tapi harus kita diperkuat lagi, lebih intensif lagi. Nah di Jawa Barat sekaligus selain dari industri, kita juga punya universitas yang sangat-sangat baik di Indonesia. Tidak perlu saya sebut satu-satu, banyak sekali. Dan kita juga punya masyarakat yang kreatif. Dan kita punya pertanian juga, punya perkebunan juga, punya perikanan juga, pariwisata pun kita punya. Jadi yang namanya Jawa Barat ini adalah satu provinsi yang lengkap dengan semuanya, dan menurut saya harus kita berjuang untuk dimajukannya. Pak Ilham, jadi siapa figur di Nasdem yang pertama kali menemui Pak Ilham atau menjadi figur kunci menjadi Pak Ilham akhirnya? Wah, itu teman-teman gitu ya, ada teman-teman saya gitu ya. Mungkin itu ya. Tapi ya, tidak lama kemudian saya ketemu dengan Pak Saan. Itu baru akhir pekan yang lalu ya. Iya, maaf, 2 minggu lalu. 2 minggu yang lalu. Kita ketemu pertama kali di sini, habis itu akhir pekan yang lalu di Bandung. Dari partai lain sebelum partai Nasdem ada juga yang meminang sebelumnya Pak? Gini, kan tadi saya sudah bilang, saudara saya dia test the water dulu. Tapi dia bilang, oh ini susah. Jadi saya belum seperti itu. Gitu ya. Oke. Ya. Langsung naksirnya langsung sama Nasdem cocok gitu ya. Jos. Kayaknya ya. Kalau untuk tokoh yang bakal mendampingi atau bakal didampingi oleh ini siapa kira-kira yang susah saya katakan. Ini saya serahkan kepada DPP dan DPW. Saya kira kita tadi kan sudah bicara mengenai saintifik ya. Kalau saintifiknya kan mestinya
dibuat Simulasi. simulasi melalui polling gitu ya, atau survei. Nanti kita lihat kombinasi mana yang paling dimungkinkan untuk menang gitu ya. Jadi itu mungkin yang saya juga patuhi gitu ya, karena itu dalam hal ini saya pragmatis ya. Yang penting adalah menang. Nanti kalau kita sudah insya Allah menang, kita bagi-bagi tugas untuk memajukan Jabar. Tapi ada kriteria khusus nggak sih Pak Ilham pendamping? Kriteria khusus. Atau mungkin punya. Nggak, tapi perlu ada kesamaan mungkin dari segi kompatibilitas untuk kerjasama. Itu juga penting ya. Ya. Perlu ada kompatibilitas. Gitu. Ada yang komplementer, ada yang sama gitu ya. Jadi tergantung. Ya. Cukup? Cukup ya. Makasih teman-teman semua. Terima kasih semuanya. Terima kasih. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.